ke materi sifat-sifat limit fungsi di satu titik. Sampai sini ada yang mau bertanya kah? Kalau tidak ada lanjut ya. Oke. Pertama, sifat yang pertama adalah ketunggalan limit. Jadi, jika limit fx untuk x menuju A sama dengan L, dan limit gx untuk x menuju A sama dengan G, ini lihat limitnya sama, fungsinya sama. Fungsinya sama, limitnya menuju titik yang sama, maka hasilnya adalah yang satu L, satu G. Maka ini pasti L sama dengan G. Ya, itu ketunggalan limit. Jadi kalau fungsinya sama, kemudian menuju titik yang sama, maka pasti hasilnya sama, tunggal. Yang kedua adalah operasi aljabar. Operasi aljabar pada limit, jika diberikan limit dari fx untuk x menuju A sama dengan L, ingat L, dan limit dari gx untuk x menuju A sama dengan M, 1L, 1M, apa bedanya ini? Beda, yang satu bernilai L, yang satu bernilai M, karena fungsinya berbeda, yang satu fungsinya fx, yang satu fungsinya gx, gitu ya. Maka limit dari fx ditambah gx adalah dengan x menuju A tadi adalah sama dengan limit fx dengan x menuju A ditambah limit gx untuk x menuju A. Ini tentu sama dengan L ditambah M. Demikian juga untuk fx dikurangi gx, gitu ya, sifatnya linier seperti itu. Yang kedua, yang bagian B, limit dari fx dikali gx untuk x menuju A, maka kita akan dapatkan perkalian antara limit fx, x menuju A, dikali limit gx, x menuju A. Nah, ini tentu sama dengan L dikali M. Yang ke C, bagaimana dengan limit dari fx dibagi gx? X-nya sama-sama menuju A. Maka ini sama dengan limit dari fx dibagi limit dari gx. Jadi L per M. Tentu dengan catatan M tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya kita yang selanjutnya sifatnya masih berlanjut, ini yang bagian D, limit dari fx di pangkat n. Ini fx-nya yang di pangkat n untuk x menuju A, maka dia akan sama dengan limit dari fx, hasilnya kemudian baru di pangkat n, gitu ya. Ibu ulang, limit dari fx di pangkat n, x menuju A, itu akan sama dengan limit fx-nya dicari dulu, baru dipangkatkan n. N bilangan bulat positif. Nah, ada lagi. Limit dari akar pangkat n dari fx ini juga sama. Dihitung dulu hasil limitnya, baru di akar pangkat n kan. Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang mau bertanya? Oh, Haris jempolnya 2. Kalau punya jempol 10 maju semua ya, Haris. Ibu mau nanya, Bu? Iya, boleh. Itu, Bu, yang slide sebelumnya, kan itu ada plus minus, Bu. Berarti itu cara pengerjaan 2, Bu. Nanti Enggak, hasilnya ditambah dulu. Terus... Oh ya, siap. Jadi itu kalau mau plus ya gunakan yang plus, kalau mau minus digunakan yang minus. Itu cuma ini aja, harusnya dibagi ya, plus sendiri, minus di sendiri. Maksudnya. Oh ya, Bu. Ya, mohon maaf. Berarti koreksi buat Ibu, lain kali dipisah aja, yang plus sendiri, yang minus sendiri. Terima kasih ya. Tapi kayaknya kalau untuk seloknya udah terlanjur bikin begitu. Nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan tidak. Nggak apa-apa, Bu. Siap. Dah? Lanjut. Saya izin bertanya, Bu. Iya, siap. Yang saya masih belum paham yang epsilon. Maksudnya apa ya, Bu, epsilon? Epsilon itu bilangan yang sangat kecil, sembarang.
Bilangan yang sangat kecil tapi lebih dari 0. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut sekarang limit fungsi sederhana. Limit dari K itu konstanta, X menuju A, itu hasilnya juga K. Jadi limit dari K konstanta, untuk X menuju A sama dengan K. Kemudian limit dari X-nya menuju A, maka hasilnya A. Ini A, yang tadi K, mirip ya. Ya, begitulah sambil dilihat. Yang C, limit dari PX ditambah Q, di mana X menuju A, hasilnya adalah PA ditambah Q, di mana P dan Q-nya konstanta. Jelas ya? Oke, lanjut. Rasanya jelas lah, insya Allah jelas ya. Yang selanjutnya sifat masih. Yang bagian D, limit dari X kuadrat untuk X menuju A berarti sama dengan A kuadrat. Limit dari 1 per X untuk X menuju A berarti 1 per A. Gitu ya. Limit dari akar X untuk X menuju A berarti adalah akar A. Oke. Boleh bertanya, yang nggak paham boleh bertanya di materi slide ini, di halaman ini. Sambil menunggu yang bertanya, boleh motong ya, Ibu lagi bicara, motong boleh, paling tunggu sebentar, Ibu nanti langsung jawab. Begitu tarik nafas. Nah, yang keempat, limit suku banyak berderajat M. Jadi, ada suku banyak itu seperti itu, Pn X sama dengan A0 X pangkat N, tambah A1 X pangkat N min 1, tambah, dan seterusnya sampai AN. Maka kalau kita diminta mencari limitnya dari PN, maka kita bisa cari ini adalah sama dengan PA untuk X menuju A. Tentu A anggota dari daerah definisinya R. Nah, kita sudah belajar tadi kan? Nah, sekarang contoh menyelesaikan limit menggunakan rumus-rumus tadi. Oke, nomor 1. Limit dari 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 1. Limitnya ini untuk x menuju min 1. Gitu ya. Karena di sana fungsinya adalah suku banyak, polinom, maka kita tinggal masukkan nilai min 1 menggantikan X. Yang terakhir tadi ya. Maka ini sama dengan limit dari, ini sudah nggak ada X-nya, sebetulnya nggak usah pakai limit lagi ya, tapi ya oke lah. Kita masukkan nilai min 1. 3 kali min 1 pangkat 4, tambah 2 kali min 1 pangkat 3, dikurangi 5 kali min 1 kuadrat, ditambah 1. Hasilnya, hasil perhitungannya 3. Betul ya? Oke. Kalau sudah ada yang ngangguk-ngangguk berarti Ibu lanjut. Nomor 2. Limit dari X kuadrat min 3X plus 1 per X min 2. Kalau kita lihat di sini X-nya menuju 3, maka bentuknya bentuk biasa. Bentuk biasa tuh maksudnya tidak menghasilkan penyebut 0. Karena tidak menghasilkan penyebut 0, ya sudah kita masukkan saja angka 3 menjadi 3 kuadrat min 3 kali 3 ditambah 1 per 3 min 2. Dihitung-hitung ketemu 1. Yang ketiga, soal nomor 3, limit dari 4 min X per akar X min 2 untuk X menuju 4. Maka kita bisa kalikan gitu ya.
kalikan fungsi tersebut dengan sekawannya penyebut. Penyebutnya adalah akar X min 2. Kalau kita lihat, ini bentuknya 0/0, betul? Bentuknya 0/0. Oke, Ibu ulang. Limit dari 4 min X per akar X min 2 untuk X menuju 4. Kalau kita masukkan langsung angka 4, maka ketemunya 4 dikurangi 4, 0. Yang bawah penyebut akar 4 dikurangi 2, 0. Gitu kan? Jadi bentuknya 0/0. Nah, karena bentuknya 0/0, kita akan coba kalikan penyebutnya dengan bilangan sekawannya. Bilangan sekawannya apa sih? Berarti karena penyebutnya akar X dikurangi 2, maka kita kalikan dengan akar X ditambah 2. Nah, dari sini kita bisa hitung. Kita bisa hitung, akhirnya ketemulah min 4. Dari soal ini, adakah yang mau bertanya dari 3 contoh soal ini? Bu, izin bertanya, Bu. Yes. Apakah dari ketiga soal ini bisa pakai teori dalil hospital, Bu? Nggak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu pakai itu, karena kita masukkan saja nomor 1 sudah langsung ketemu. Nomor 2 juga enggak, dan syaratnya tidak terpenuhi untuk nomor 1 dan 2. Dalil tersebut kita akan pelajari nanti setelah materi turunan, setelah UTS. Tetapi dalil tersebut tidak bisa. Untuk nomor 1 dan 2 tidak bisa menggunakan itu. Tidak bisa karena fungsinya tidak memenuhi syarat untuk digunakannya teori tersebut. Ya, dalil tersebut. Oke, kita lanjut.